Halo sahabat Hermina, salam sehat buat semua. Kali ini kita bicara tentang bayi baru lahir ya. Apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh dokter untuk menerima persalinan bayi baru lahir tersebut? Yang pertama, bayi tersebut harus dibantu oleh dokter untuk menangis ya, dengan cara mempersiapkan ruangannya hangat, kemudian mengeringkan badan si bayi, dan kemudian untuk membantunya adalah dengan membersihkan jalan pernafasannya. Setelah hal itu semua dilakukan dan bayinya sudah menangis, maka dokter akan memberikan suntikan vitamin K. Kenapa diberikan suntikan vitamin K? Karena vitamin K ini perlu untuk mencegah perdarahan. Karena bayi baru lahir kita ketahui pasti akan menerima trauma persalinan, baik melalui persalinan spontan ataupun seksio sesaria. Maka untuk mencegah perdarahan di kepala kita akan memberikan vitamin K. Begitu juga untuk mencegah perdarahan tali pusat, karena kita ketahui setelah lahir tentu saja tali pusat bayi akan dipotong dan itu merupakan suatu risiko untuk terjadinya perdarahan. Selanjutnya, setelah pemberian vitamin K, maka dokter akan memberikan tetes mata untuk mencegah infeksi pada mata bayi. Nah, hal ini bisa terjadi karena bayi lahir di kamar operasi ataupun di kamar persalinan, tentu saja mempunyai risiko mengalami infeksi di matanya. Selanjutnya adalah apabila bayi tersebut bugar dan bayi ibunya sehat, maka akan dilakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Hal ini dilakukan selama 30 menit sampai 60 menit. Gunanya adalah untuk membantu si bayi segera berkenalan dengan ibunya, untuk mendapatkan bonding yang lebih erat, kemudian biar produksi air susunya juga banyak dan ibunya juga akan cepat pemulihannya. Nah, setelah IMD tadi, maka si bayi akan kita bawa ke kamar bayi baru lahir untuk dipersiapkan kembali untuk dilakukan rawat gabung dengan ibunya. Nah, di kamar bayi akan dilakukan berbagai macam pemeriksaan fisik, terutama adalah pengukuran berat badan, panjang badan, dan lingkaran kepala si bayi. Nah, setelah itu bayi akan kita lakukan rawat gabung setelah ibunya pulih. Selanjutnya, selama di rumah sakit kita akan melakukan uji tapis atau screening pada bayi baru lahir. Pada saat ini kita biasa melakukan uji tapis, ada 3 atau 4 uji tapis yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah golongan darah, kemudian pemeriksaan bilirubin darah bayi. Bilirubin darah bayi ini gunanya adalah untuk memeriksa apakah kadar bilirubin darah bayi ini tinggi ataupun normal. Nah, pada keadaan tertentu, jika kadarnya mencapai nilai tertentu, ditunjang dengan klinis seperti berat badannya, kemudian penyakit penyerta ataupun golongan darahnya, maka dokter akan menyarankan untuk dilakukan fototerapi terhadap bayi tersebut. Berikutnya, screening yang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan TSH. TSH ini berguna untuk memeriksa apakah bayi mengalami hipotiroid kongenital atau tidak. Jika kadar TSH-nya abnormal dan bayinya dikatakan menderita hipotiroid kongenital, maka harus segera diterapi. Minimal ataupun paling lambat sebelum usia 2 bulan sudah kita harus berikan obat agar tidak menjadi lebih berat kelainan hipotiroid kongenitalnya. Selanjutnya yang bisa kita lakukan juga untuk kita lakukan screening adalah pemeriksaan enzim G6PD. Pada keadaan abnormal dari hasil enzim G6PD ini, maka bayinya akan cenderung kuning dan bahkan lebih lama kuningnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kita bisa lakukan untuk melakukan screening pada bayi adalah screening pendengarannya dengan pemeriksaan OAE. Apabila hasilnya abnormal, maka sudah harus dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk menilai apakah bayi tersebut mengalami tuli atau tidak. Selanjutnya, sebelum pulang, bayi akan mendapatkan 2 vaksinasi wajib, yaitu vaksinasi hepatitis B, kemudian vaksinasi polio tetes. Ayah dan bunda, sahabat Hermina, wajib mendapatkan vaksin ini dan diminta ya ke dokter ataupun suster yang merawat bayi. Demikian sahabat Hermina, topik kita mengenai bayi baru lahir kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar ataupun tanyakan kepada kami langsung ya. Salam sehat buat kita semua.